Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi tentang tindak pidana korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Nurila, NIM 20104111172, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Tindakan korupsi telah lama dianggap sebagai suatu tindakan yang sangat merugikan perekonomian suatu negara. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus, yang berasal dari kata korupsi 1960, Kampus Hukum Bandung, Bina Cipta 1963. Arti harifah dari kata tersebut adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Perwadaminta dalam kasus hukum bahasa Indonesia 1976 menyatakan korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti pergelapan uang, penerimaan uang, sogok dan sebagainya. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindak untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif dapat dilakukan dengan 4 pendekatan atau strategi, yaitu yang pertama, pendekatan umum, dan yang kedua, pendekatan budaya, yang ketiga, pendekatan ekonomi, dan yang keempat, pendekatan SDM dan sumber daya keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Valberna Putri, NIM 20104111251. 1. Pendekatan hukum. Melalui pendekatan hukum, pemerintah telah mengulirkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Untuk itu, yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan hal-hal yang telah dicantumkan dalam berbagai ketentuan yang ada tersebut, serta melakukan evaluasi terhadap aturan-aturan yang ada guna meningkatkan keberhasilan tujuan yang diharapkan. Ada yang berpendapat bahwa korupsi disebabkan antara lain oleh peraturan yang kurang baik. Buktinya peraturan perundang-undangan tentang korupsi silih berganti dibuat, tetapi korupsi dalam segala bentuknya dirasakan masih tetap mengganas. Itulah sebabnya perbaikan atau penyempurnaan aturan hukum di bidang korupsi tetap dilakukan untuk makin mempersempit celah hukum yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faroji Fitrianto, nomor induk mahasiswa 2010-411175. Pendekatan budaya. Melalui pendekatan budaya, strategi pemberantasan korupsi harus diarahkan pada pemberdayaan dan kesadaran masyarakat mengenai budaya dan dampak korupsi terhadap tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendekatan budaya menjadi alternatif penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Pendekatan kultural seperti itu mampu menyampaikan pesan anti korupsi sampai ke masyarakat awam. Ketua KPK Abraham Samad menegaskan, pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan secara struktural kelembagaan. Menurutnya, masyarakat menjadi bagian penting untuk memerangi korupsi yang makin akut. Agar pesan yang disampaikan dapat berwujud laku nyata, pendekatan kultural terhadap masyarakat harus dilakukan. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari, NIM saya 2010411160. 3. Pendekatan ekonomi.
Melalui pendekatan ekonomi diharapkan terwujudnya peningkatan kemampuan ekonomi terutama masyarakat lapisan bawah. Hal ini disebabkan karena perkembangan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan konglomerasi dan kalangan menengah, akan tetapi justru yang paling utama ditentukan secara signifikan oleh kemampuan golongan ekonomi lemah. Peningkatan kemampuan sektor real akan meningkatkan perkembangan ekonomi makro. Perkenalkan, nama saya Risa Rosalina, NIM 2010411165. 3. Pendekatan ekonomi. Melalui pendekatan ekonomi diharapkan terwujudnya peningkatan kemampuan ekonomi terutama masyarakat lapisan bawah. Hal ini disebabkan karena perkembangan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan konglomerasi dan kalangan menengah, akan tetapi justru yang paling utama ditentukan secara signifikan oleh kemampuan golongan ekonomi lemah. Pendekatan untuk meningkatkan kemampuan sektor real akan meningkatkan perkembangan ekonomi makro. Perkenalkan, nama saya Eko Novayu Dairawan, NIM 2010411171. Subjek hukum tindak pidana korupsi. Subjek hukum adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana, termasuk sebagai subjek hukum adalah mereka, contohnya yang melakukan tindak pidana, menyuruh melakukan tindak pidana, dan ikut turut serta melakukan tindak pidana. Selanjutnya, menganjurkan orang lain untuk tindak pidana. Selanjutnya, membantu orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan baik ketika melakukan perbuatan tersebut maupun memberikan kesempatan sarana melakukan tindak pidana. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.